Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya Ilham Ramdhani bersama Arif Setiadi akan membahas tentang ABK WNI yang tewas di kapal Cina dan dianiaya dan tidak diberi makan. Melakukan suatu pekerjaan merupakan hal yang baik, terutama melakukan pekerjaan tersebut dengan tujuan untuk mencari nafkah. Eh, Bagaimana jadinya apabila pekerjaan yang dilakukan merampas hak yang kita miliki. Pembahasan dalam tugas analisis kali ini mengenai kenyataan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di perkapalan milik perusahaan Cina atau ABK, dapat disebut juga sebagai pelaut atau nelayan yang bekerja di atas kapal sebagai bagian dari awaknya. Di perkapalan milik suatu perusahaan Cina, pekerjaan tersebut ditempatkan di dalam kapal besar dan terdapat banyak orang yang bekerja untuk menangkap ikan di lautan. Dalam pemberitaan tersebut menyampaikan kejadian ABK atau nelayan diperlakukan tidak manusiawi, bahkan terdapat banyak ABK WNI yang meninggal dalam kapal Cina tersebut. Dengan meluasnya berita tersebut ke seluruh pelosok negeri, menimbulkan penanganan mengenai berita ini menjadi lebih cepat. Untuk itu, pemerintah perlu mengeluarkan solusi yang bisa mengatasi kejadian seperti ini agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Dengan adanya solusi untuk mengatasi hal ini akan menimbulkan dampak untuk penanganan konflik menjadi lebih cepat, serta dengan solusi tersebut membuat kejadian serupa tidak terulang kembali. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia harus berusaha melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dan melindungi 12 warga negara Indonesia, anak buah kapal ABK yang tewas dianiaya dan tidak diberi makan pada tanggal 8 Juli 2020. Banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani persoalan ini, baik itu menangani para korban, mencari tahu pelakunya, menangani urusan dengan negara yang bersangkutan, baik Korea maupun Cina dan lainnya. Meskipun begitu, pemerintah Indonesia akan selalu melakukan yang terbaik untuk melindungi warganya. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Yang selanjutnya, konflik utama dalam pemberitaan ini yaitu seorang anak buah kapal atau ABK asal Lampung ditemukan tewas di atas kapal Luqian Yuan Yu-118 berbendera Cina. Mirisnya, korban diduga tewas karena dianiaya serta mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Kemudian jenazahnya disimpan dalam ruang pendingin di kapal tersebut. Negara yang terlibat meliputi Cina yang terbukti dari bendera yang terdapat pada kapal tersebut, dan yang menjadi korbannya yaitu warga negara Indonesia. Konflik ABK WNI ini termasuk kepada pelanggaran HAM. Ditambah lagi perusahaan yang mengirimkan korban untuk bekerja pada kapal tersebut sudah tidak memiliki izin operasional, yaitu surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal dari Kementerian Perhubungan dan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran dari Kementerian Tenaga Kerja. Teknik komunikasi dalam kasus ini menggunakan teknik penyebaran informasi karena terdapat informasi dari Fisher Center. Fisher Center merupakan platform yang mengawasi pengaduan dan menyampaikan keluhan nelayan serta awak kapal perikanan termasuk ABK WNI di luar negeri. Pengelolaannya Fisher Center ini dilakukan oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia dan Destructive Fishing Watch atau DFW. Untuk meminimalisir kasus ini agar tidak terulang lagi, Fisher Center akan mengembangkan kerjasama dengan lembaga rujukan lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian RI, Kementerian Tenaga Kerja, BP2MI, Kementerian Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat dan bantuan hukum. Untuk mencapai kepentingan nasional, Indonesia telah memiliki sebuah grand strategi dalam
diplomasi melalui program operasional yang berwujud kebijakan total diplomasi. Total diplomasi adalah alat dan cara yang digunakan dalam diplomasi dengan melibatkan semua stakeholders. Dari sudut pandang pelaksanaan diplomasi, maka kemampuan antisipasi menghadapi kemungkinan ancaman, tantangan, dan gangguan, serta memanfaatkan semua peluang sebagai bahan dari perjuangan mencapai sasaran kepentingan nasional yang disebut dengan diplomasi total. Diplomasi total mempunyai tujuan ganda, yaitu untuk menggalang seluruh kekuatan nasional dan bahwa pelaksanaan diplomasi harus mencerminkan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari kepentingan nasional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.